kita menjadikan pelajaran bagi masa yang akan datang dan memperbaiki kehidupan setelahnya. Diutusnya Nabi dan Rasul adalah kabar gembira bagi umat manusia untuk menjadi insan yang baik, selamat dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diturunkan di akhir zaman untuk memperbaiki akhlak dan perilaku manusia, senantiasa dakwah menyebarkan agama Islam. Nah teman-teman, yuk kita simak pembelajaran yang asik ini. Assalamualaikum teman-teman, bersama lagi dengan Kak Iyin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu, karena perbuatan yang tanpa doa bagaikan makanan yang tanpa garam, yakni hambar. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Maka tujuan dari pembelajaran kali ini yakni agar teman-teman yang pertama mampu menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mampu menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi cara dakwah Islam dan keberhasilannya. Yang keempat, menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kelima, menjelaskan keteladanan dari perjuangan Nabi dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang terakhir, mampu menjelaskan keteladanan dari perjuangan Nabi dan sahabat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Nah teman-teman, tahukah kalian siapa Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah yang terakhir. Beliau diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang sangat terjaga dari bahasanya, perilakunya, dan kejujurannya, hingga ia diberi gelar Al-Amin. Ketika 40 tahun, beliau sering menyendiri beribadah di Gua Hira hingga mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian, bagaimana huru-hara yang dilewati Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwah Islam ini? Mari kita pelajari satu persatu. Teman-teman, kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian dibagi menjadi 3 bab, yakni bab pertama, keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Bab kedua, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang terakhir yakni bab 3, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mari kita simak pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Ya zakirina nabi fudtum bidzikril habib. Teman-teman, pembelajaran pertama ini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah itu menganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah kembali menyembah selain Allah. Berawal dari Amir bin Lubai. Beliau melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian ia tertarik dan mempraktekannya di Mekah. Kemudian dibawa ke Ka'bah dan diberi nama Hubal, menjadi pimpinan dari berhala Lata, Uzza, dan Mana. Amir bin Lubai mengajarkan kepada masyarakat Mekah untuk menyembah berhala hingga berjumlah 360 berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah. Di samping kepercayaan menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat, menganggapnya sebagai putri Tuhan, menyembah jin, ruh, dan hantu, dan mengadakan sesajen berupa kurban binatang. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Nah, kemudian kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Mereka memiliki karakter pemberani, kuat fisiknya, loyal akan pemimpin, hormat akan harga diri, dan juga ahli syair. Namun, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, yakni meminum khamr, berjudi, berzina, dan lain-lain. Perempuan dipandang rendah bagaikan binatang peliharaan, tidak memiliki kebebasan layaknya lelaki. Laki-laki bebas menikah dan menyeraikan sesukanya. Bahkan anak perempuan dikubur secara hidup-hidup. Mereka menganggap bahwa anak perempuan akan membawa kepada kemiskinan dan kesengsaraan. Perbudakan juga berlaku di masyarakat Arab. Mereka memiliki hak penuh bagi memperlakukan binatang, yakni dijual, disiksa, dan bahkan dibunuh. Karena budak tidak memiliki kebebasan layaknya manusia biasa. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki berbagai bidang mata pencaharian. Bidang peternakan, yakni Arab Badui, mereka mengkonsumsi daging dan susu dari peternakan dan membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan juga demikian. Namun, perkotaan yang subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, mereka menggunakan sumber pertanian. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peran perniagaan atau jual beli, dan kendaraan yang digunakan ialah unta. Orang-orang Arab memiliki pusat perdagangan dan pusat penemuan sastrawan, penyair, dan orator. Namun, riba sudah menjadi tradisi yang dipraktikkan di Jazirah Arab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu teman-teman, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam, yakni pada masa pra-Islam, dibagi menjadi dua bagian berdasar batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota Hadoroh yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, cara hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himar yang berkuasa di Arab Selatan. Kekaisaran Bizantium
dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah ini meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, sebagian daerah Italia, dan sejumlah wilayah pesisir Afrika Utara. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasania. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Kondisi politik Arab dipengaruhi oleh interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Kemudian pembelajaran bab kedua bagian pertama yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan. 13 tahun sebelum Hijriah, beliau mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah di Gua Hiro, yakni Quran Surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Turunnya ayat tersebut dinamakan Nuzulul Quran. Kemudian turun lagi wahyu yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mudaththir 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang yang bergumul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, pada ayat tersebut berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwah. Periode awal kerabat Nabi yang menerima dakwahnya adalah Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian Ali bin Thalib sebagai sepupu dalam golongan anak. Zaid bin Harithah golongan hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai golongan laki-laki pertama. Namun teman-teman, tidak semua yang didakwahkan Nabi masuk Islam.
ada dua pamannya, yakni Abu Thalib dan Abu Lahab yang masih mempergunakan agama nenek moyang mereka. Ya Rasulul Mahabbah, Ya Rasulul Salam, Ya Habiballah. Pembelajaran kedua, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada awalnya, dakwah Nabi Muhammad SAW diprioritaskan kepada ajaran tauhid, yakni mengisahkan Allah, mengajak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, jin, ruh, setan, dan lain-lain, dengan meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan. Apabila Tuhan itu lebih dari satu, maka dunia ini akan hancur. Bagaimana tidak? Tuhan satu menginginkan bulan itu bulat. Tuhan dua ingin bulan itu segitiga. Bagaimana yang akan terjadi jika Tuhan itu lebih dari satu? Yang terjadi yakni adalah kehancuran. Maka teman-teman, sejatinya Tuhan itu adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa akan terjadinya hari pembalasan. Apabila kita melakukan kebaikan, maka yang akan kita peroleh juga kebaikan pula. Jika kita melakukan sesuatu keburukan, maka kita akan dibalas keburukan pula. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merubah perilaku masyarakat jahiliyah yang melanggar etika dan akhlak, yakni meminum minuman keras, berjudi, merampok, dan lain-lain. Beliau memberikan contoh dan mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong-menolong, menghormati sesama manusia, saling menyayangi, dan melindungi. Yang biasanya bangsa Arab melakukan perbudakan, beliau mengajarkan bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan ialah takwa. Kehadiran Islam mengangkat derajat orang yang tertindas seperti kaum duafa, fakir, dan miskin, menghapuskan wanita yang dulunya sebagai aib keluarga dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Kemudian hadirnya Nabi SAW mengangkat derajat wanita pada posisi yang tertinggi dan terhormat. Nah teman-teman, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Mereka menyebarkan isu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi tidak benar. Salah satu tokoh yang ia juga pamannya sendiri, yakni Abu Lahab, menghasut masyarakat Mekah untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya sendiri yang mengurus dari kecil, yakni Abu Thalib, juga melarang agar tidak menyebarkan agama Islam. Hingga pada suatu ketika, ia membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak mau berhenti sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan mana kenabian dan mana kekuasaan. Mereka takut hilangnya status sosial dan hilangnya perdagangan patung. Sayyidi Maulaya Mahbubi wa ya amali. Bagaimana tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ialah penghinaan, ancaman, dan siksaan. Beliau dituduh gila, tukang sihir, dan lain-lain. Beliau dilempari kotoran dan segala hal yang mencelakakan beliau. Beliau hanya menerima semuanya dengan senyuman dan tetap berprasangka bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ia ialah Nabi.
Beliau juga mendapatkan bujukan berupa harta, kedudukan, dan diiming-imingi wanita tercantik di Arab asalkan beliau mau berhenti berdakwah. Namun Nabi Muhammad SAW menolaknya, sehingga mereka juga membujuk untuk bertukar sesembahan selama 1 tahun. Nabi Muhammad disuruh untuk menyembah agama mereka, dan mereka akan menyembah agama Nabi Muhammad selama 1 tahun. Namun turunnya firman Allah, Quran Surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Bahkan orang-orang kafir juga membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, menghasut masyarakat Mekah agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad dan bacaan Al-Quran, karena itu adalah jambi-jambi, kata mereka. Ya alim bi kulli ulum ya sami'u al-madlum. Teman-teman, menghadapi permasalahan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Namun beliau memiliki modal kesuksesan yang ada dalam dirinya, yakni kesabaran yang ia lakukan ketika menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Beliau juga tidak pernah berputus asa, kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan agama Islam tanpa pantang menyerah. Berakidah yang kuat dan benar, karena janji Allah pastilah benar. Tidak ada sedikit pun keraguan yang ada dalam dirinya. Beliau juga memiliki akhlak terpuji dan menjauhi segala kemungkaran. Sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, dia juga mendapatkan julukan gelar Al-Amin karena kebaikan dan kejujurannya. Habibi ya Rasulullah, Habibi ya ibn Abdillah. Teman-teman, kini kita telah memasuki bab ketiga, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagian pertama yaitu dakwah sirriyah atau dakwah rahasia. Secara diam-diam bukan berarti takut, melainkan ini adalah strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah sirriyah ini berawal dengan pendekatan secara personal atau bersifat mengajak kepada keluarga dan orang-orang dekatnya, dilangsungkan selama 3 tahun. Pada sejarah, orang pertama yang masuk Islam ialah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Zaid bin Harithah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar semangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam. Beliau juga dikenal dengan sosok yang lemah lembut dan budi pekerti yang baik, hingga membawa banyak orang yang masuk Islam. Dan semua orang itu menyembunyikan keimanan mereka untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian teman-teman, pembelajaran yang kedua yaitu dakwah jahr atau dakwah terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa Bani Al-Muttalib bin Manaf. Nabi menyeru kepada mereka untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semuanya menentang. Hanya Abu Thalib yang tidak menentang, namun beliau tidak mau masuk Islam, tetapi tetap mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lama-lama kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mulainya dilarang. Dan sejak saat itu, orang kafir Quraisy berusaha menghentikan dengan berbagai cara.
mereka menekan dan menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi memerintahkan umatnya untuk berhijrah keluar dari Mekah. Allah. Teman-teman, dari penindasan kaum kafir Quraisy yang semakin keras dan suasana semakin mencekam membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya berusaha untuk menyelamatkan diri dalam situasi tersebut hingga turunnya firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar hijrah ke Habsyah karena Raja Habasyah Ashimas An-Najasyi adalah raja yang adil. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Pemimpinnya ialah Utsman bin Affan. Kafir Quraisy takut jika mereka hijrah maka akan menyebar agama hingga ke Mekah. Kemudian dikirimkan 2 orang dan menyerahkan hadiah kepada raja agar mengembalikan orang-orang yang meninggalkan agama mereka dahulu. Namun Raja Habsyah menolaknya dan tetap bersikap bahwa siapapun yang ada dalam lingkungannya adalah menjadi perlindungannya. Misi yang terakhir yaitu pergi ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan orang-orang yang dicintainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yakni istri Nabi, dan Abu Thalib, pamannya. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Setelah mereka meninggal, kaum kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW hingga ada rencana Nabi Muhammad bersama Zaid berencana untuk pergi ke Thaif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah. Nah, alasan Nabi Muhammad SAW memilih ke Thaif adalah yang pertama, Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Thaqif, yakni salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yakni jarak Thaif dan Mekah tidak jauh. Namun, yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW setelah pergi ke Thaif, mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun karena menghindari perselisihan dengan masyarakat Makkah, dan dilemparinya batu oleh pemuda-pemuda Thaif karena hasutan dari Abu Jahal dan pembesar Quraisy yang menceritakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebohongan dan menyesatkan bangsa Arab. Lakum basyaral ijabati wal qabuli
adanya perjanjian Aqobah pada tahun 12 kenabian, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari kota Yastrib. Rombongan haji tersebut berjumlah 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya dan disambut dengan baik oleh rombongan tersebut hingga mereka menyatakan keislamannya. Pada baiat pertama disebut perjanjian Aqobah pertama. Adapun dalam isi baiat tersebut, yakni yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyatakan rela berkorban harta dan jiwanya. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan tidak melakukan kecurangan dan kedustaan. Baiat tersebut ialah baiat wanita sehingga tidak diliputkan perang. Kemudian tahun ke-13, jamaah Yastrib datang kembali ke Mekah dan melakukan ibadah haji dengan berjumlah sekitar 73 dan menemui Nabi Muhammad SAW membawa pesan yang berisi permintaan untuk datang ke kota mereka agar diberikan pencerahan berupa agama, dan Nabi Muhammad SAW bersedia untuk datang dakwah ke tempat mereka. Dan perjanjian tersebut disebut perjanjian Aqobah II yang berisi yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela agama Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yastrib siap menerima resiko dan tantangan. Dengan ini, terbukalah di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan baru untuk memperoleh kemenangan dan jaminan bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yastrib. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke kota Yastrib agar bebas dari gangguan dan ancaman orang-orang kafir.
kebaikan, semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan tetap selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.